kita akan segera masuk ke dalam in-game-nya. Map yang pertama, map pembuka untuk hari yang keempat. Hari yang cerah di knockout stage kita. Elimination match antara Dewa United dan juga Alter Ego. Nats Loran sekali lagi, dia harus membuktikan dia bisa bermain flex agent. Dia bisa selalu ngedeliver. Dia bisa selalu bermain secara konsisten. Alter Ego, mereka akan bermain sebagai defenders terlebih dahulu. Sementara itu dari Dewa United Esports, mereka akan bermain sebagai attackers. Nampaknya mid akan diambil terlebih dahulu kontrolnya kali ini. Begitu pula dari A main, terlihat dari arah minimap. Langsung ada pick yang dilakukan oleh Nasloran. Dan Heiko B belum terculik kali ini nampaknya, bermain dengan cukup sabar. Hanya jiggling terlebih dahulu dan Nasloran sudah mendapatkan informasi at least ada 2 sampai dengan 3 pemain dari arah tersebut. Jadi dia tidak akan bermain dengan agresif karena lagi-lagi Dewa United Esports mereka bermain dengan cukup sabar. Wah, langsung diisi ternyata wine-nya. Itu menurut gua hal yang cukup risky. Kalau misalkan dia bisa ketangkap, masih punya dash juga sebenarnya. Natloran langsung membuka Cloudburst-nya, bakal ada backup juga. Bakal di double swing. Dan Natloran berhasil menculik sang entry fragger dari Dewa, yaitu Clip. Masih ada 10 HP tersisa. Dan ternyata progress dari Dewa United di cancel. Mereka masih stuck di area main. Dan mungkin saja menunggu Killjoy yang ada di arah mid untuk make a play dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke arah mana. Tapi dari Alter Ego pun belum pindah dari pos masing-masing. Mereka masih stay di tempat yang sama, masih belum mendapatkan info apapun. Jadi masih banyak banget kemungkinan yang terbuka lebar, Bel. Oke. Ini rotasi mulai dilakukan tapi lagi-lagi Delby dia masih punya bumbot yang agak sedikit miss tadi. 30 seconds left. Nevertheless, dari pemain-pemain Dewa United Esports, mereka akan bermain di detik-detik terakhir. Dan ini artinya mereka harus mengeksekusi pistol run ini secara flawless. Kalau misalkan mereka mau untuk mendapatkan ronde kali ini, tapi masih ada delaying power yang terlihat. Delby langsung mendapatkan kepala dari Heiko B, terlalu terburu-buru karena sudah tidak ada 10 waktu lagi. seconds Tapi lihat delaying power sekali lagi akan diperlihatkan. Push mampu mendapatkan kill effortlessly. Begitu pula Delby Kurumi. Pemain ini memang selalu bisa memberikan kill-kill mengerikan, tapi lebih dari itu dia tidak mampu untuk mendapatkan angka karena pemain-pemain dari Alter Ego begitu stacking, begitu banyak. 1-0. Ternyata slow play dari Dewa United Esports tidak membuahkan hasil. Ya, itu nice read dan nice hold by DLB. Itu menurut gue penshellnya ngebeli waktu banyak banget sih yang dia lempar sebelum dia kena surprise ya. Jadi itu ada sedikit time window sebelum dia kena 0 point. Dia sempat ngelempar penshellnya dan ketahan semua yang di area B main. Dan bahkan ketika ada yang coba untuk nerobos lewat, dia bisa dapetin 1 kill itu, datang aftershock untuk menutup orang yang bakal backup dari arah market. Dan itu udah benar-benar flawless round untuk Alter Ego. Dan sekarang mereka akan bermain dengan senjata yang lebih diunggulkan dengan adanya Spectre, Ares dan juga Marshall. Tapi dari Dewa juga mereka coba invest untuk membeli Sheriff, tapi di arah mid topnya akan ada satu pemain yang coba melakukan pick dan sudah kelihatan. Tapi Adrian King sudah berhasil menumbangkan Pierce. 1 kill didapatkan di arah mid lane, namun Spike juga masih ditahan di arah base. Coba untuk mengambil resiko melakukan pick ke arah side dari 3 pemain Dewa United. Sudah melihat 1 pemain coba di tapping, tapi bakal coba dibalas picknya. Sudah terlihat dan langsung di smoke. Tapi di arah belakang bakal ada Adrian King yang memotong pergerakan Kurumi tertangkap. Bahkan Michael pun terlihat. Langsung ada backup dari Nasloran meskipun Clip bisa melakukan reflexnya. Di pick lagi, jump shot dengan klasik. Tapi Nasloran masih bisa no scope. Dapetin 1 kill ke arah Hakobi. Dan datang backup terakhir dari Delby untuk menutup round yang kedua bagi Alter Ego. 2-0, what a round. Waduh, itu dikandangin ya. Biasa kalau Wilson bilang pemain-pemain Dewa United itu bahkan mereka nggak bisa kabur dari arah Ilong. No matter how. Tadi pemain-pemain Alter Ego, mereka melakukan pinchers movement dari arah base bahkan. Dan juga Nats Loran bahkan di posisi yang udah bener-bener mati banget, dia masih bisa dapetin kill. Dan Alter Ego mereka berhasil mendapatkan ronde wajib menang. Dan ini artinya mereka akan bermain dengan bonus. Sementara dari Dewa United, ini adalah ronde yang wajib mereka menangkan karena mereka akan menggunakan senjata yang lebih signifikan di ronde kali ini. Clip langsung bermain secara agresif short. Nampaknya yang perlahan namun pasti mulai di-approach oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Masih ada Adrian King yang menjaga. Lagi-lagi dari Dewa United mereka bermain dengan cukup disiplin. Utility akan dikeluarkan untuk melakukan inisiasi aftershock, akan dibuka untuk mendelay, tapi Clip sudah mengambil angle dan Kurumi
Dia oblivious atas aftershock yang dikeluarkan, tapi Clip berhasil nge-secure 1 kill karena Nasloran 4 melawan 4. Sekarang flash akan dibuka dan Clip mampu mendapatkan Julio effortlessly tadi dash in. Masih ada Adrian King dan juga harus tumbang tentunya di tangan Clip karena memang dia menggunakan senjata yang jauh lebih signifikan. Push masih akan menahan dari arah Haven dan Pierce akan melakukan push tumbang di tangan Hiccup, menyisakan Delphi seorang diri yang sudah tidak bisa berbuat apapun. Seraya Draggy yang akan menutup bagi Dewa United Esports 2-1. Ronde yang relatif bersih berhasil dimenangkan oleh Dewa United dan ini artinya ekonomi masih bisa mereka build. Wah, tadi sempat terlihat mengerikan. Ada satu free kill dengan aftershock ke arah Kurumi, tapi Clip dengan sangat percaya diri buka side bagi Dewa United dan bahkan 3 kill di round barusan. Dan sekarang Alter Ego sudah mampu membeli operator di tangan Natsloran dan pastinya ini akan menjadi ancaman tersendiri untuk Alter Ego. Mereka akan langsung melakukan pick ke arah mid lane. Tidak ada siapapun di sana karena semua dari Dewa United berada di mid top dan juga di A-main. Ada satu pemain juga di B-main, di B lobby lebih tepatnya, yang mungkin saja akan tertangkap operator kalau memang Nats cukup sabar untuk melihat ke arah tersebut. Tapi sepertinya akan bermain slow approach kembali dari Dewa United. Sudah ada informasi sepertinya beberapa tembakan di arah A-main dan Adrian King pun harus terusir dari arah shortnya. Dan Natsloran masih melihat ke arah mid top dan sepertinya A-main akan menjadi difokuskan, jadi fokus untuk Dewa United melakukan entry. Meskipun ada satu pemain yang coba menahan Julio, coba langsung dia tulis smoke tapi tidak kena drone. Dia sudah masuk ke dalam side dan bahkan langsung di-refrag oleh Adrian King. Ada refrag yang cepat lagi, harus mundur dengan Tailwind, membuka blade stormnya up dalam sekali dapat satu kepala. Mungkin yang kedua tidak karena refrag dari Pierce sudah masuk ke dalam side sekarang dari Dewa United. Kena recon ternyata, tapi recon balasan dan ada Pensha untuk mendelay plan. Mungkinkah bisa di-delay 2v2 situation? Droning coba dilakukan oleh Alter Ego, tapi sepertinya akan terdetek. Langsung dilemparin shock dart-nya. Pierce nahan di arah Hell, menunggu pemain-pemain yang turun, tapi ada Satchel gangguan lagi. 26 detik. Siapakah yang melakukan pick terlebih dahulu? Ya Pierce akan melakukan pick terlebih dahulu. Mungkin yang kedua dan benar saja. Pierce with the pick. Mengamankan ronde kedua untuk Dewa United. Ya itu ronde yang menurut gua nggak terlalu sabar dari Alter Ego. Melihat tadi permainan dari dua pemain yang tersisa, Kush lagi ngedrone. Sayangnya memang Pierce, dia bermain ronde tersebut dengan sangat-sangat pintar. Dia menunggu timing, dia tahu ini informasi udah pasti banget. Dua pemain dari Alter Ego itu dua-duanya ada di arah Haven. Karena udah berisik banget, udah ada Q juga, tadi sound Q lebih tepatnya dari utility yang dikeluarkan. Dan Pierce, dia berhasil nge-seclude fight demi fight, membuat pertandingan tersebut atau lebih tepatnya ronde tersebut diamankan oleh Dewa United. Dan sekarang Alter Ego, mereka tidak akan memiliki ekonomi yang diunggulkan. 5 Sheriff akan mereka gunakan. Natsloran bermain dengan agresif kali ini bersama juga dengan seorang Delby. Tapi Clip menggunakan Blade Storm menembus ke arah market. Fault Line akan menghadang dirinya. Lagi-lagi waktu masih banyak untuk menentukan ke arah mana mereka akan melontarkan serangan. Melihat adanya utility Q tadi yang digunakan, langsung rotasi kali ini short yang akan mereka isi, bermain secara kuantitas. Lagi-lagi side A yang akan mereka hit. Gimana dari Alter Ego, mau tidak mau mereka harus melakukan retake ke arah side ini. 5-man retake akan diinisiasikan. Sepertinya ada pertarungan di arah base juga. Akan coba di flank, ini big flank banget. Tapi ternyata di-expect sama Hakobi. With the game set dan Julio dan dari arah Y mampu mendapatkan spike planternya. Dan sepertinya akan ke-delay lagi. Oke, Draggy berhasil dapat satu. Bahkan yang kedua, main fight akan menjadi sangat penting. Dan Delphi memenangkan fightnya atas Draggy. Jadi 2v2 situation. Zaka di revive kali ini di arah Y. Coba berduel lagi, tapi Hakobi memastikan mainnya clear. Dan last man standing ada di arah Hell. Langsung disapu bersih oleh Pierce. Cukup mengerikan untuk Dewa United tadi. Ketika Julio yang tidak ke spot di arah Wine mampu mendapatkan spike planternya, tapi Hakobi with the play sih. Dia mungkin gak sabar juga karena tadi akhirnya bikin step kan, tapi dia ada di posisi itu aja tuh dengan cukup lama, itu bisa nyelamatin Dewa sih, Bel. Ya, tapi itu tadi juga bukanlah ronde yang wajib dimenangin oleh Alter Ego sih. Karena balik lagi mereka pakai senjata yang minimalis. Tidak begitu banyak yang mereka investasikan di ronde tersebut. Dan ini adalah momen sesungguhnya. Kalau Dewa United mereka bisa menang lagi, ini bakal kelihatan bahaya banget buat Alter Ego. Karena Dewa United tentu ketika mereka bisa dapetin ronde kali ini,
mereka akan memperjauh gap angka dan ekonomi dari Alter Ego akan rusak. Jadi dua ultimate yang dimiliki oleh Alter Ego nggak boleh mereka simpen-simpen, nggak boleh mereka hemat-hemat. Karena tentunya setiap ekonomi itu sangat berarti. Kush memang membuka kill ke arah Kurumi tapi Clip langsung melakukan refrag cepat tadi, bahkan 2 kill ke arah Natsloran. 3 melawan 4, tapi Adrian King tidak akan membiarkan keunggulan jumlah pemain ada di tangan Dewa United. 3 melawan 3 sekarang Rolling Thunder akan dibuka, tapi Julio terkena efek tersebut. Aftershock akan dibuka sekali lagi, delay terasa, tapi lagi-lagi waktu masih ada 50 detik. Apapun masih bisa terjadi di point ini. Tadi gue kira bakal coba di swing sama Julio yang udah deket entrance main, tapi ternyata purely buat delay aja Rolling Thundernya. Ada backup Aftershock juga, dan sudah terbuang satu ultimate dari Adrian King. Masih ada Showstopper, tapi DLB-nya ada di arah market atau di arah B-side lebih tepatnya. Sudah ada informasi tadi Cloudburst juga udah dibuka, bakal di delay lagi dengan fault line. Masih ada 2 flash, tapi flashnya masih kena smoke tadi, dan bahkan dapetin dua-duanya dari Hakobi dan juga Clip, menyisakan DLB seorang diri. Apakah akan ada clutch dari sang Wonderkid? Planting sudah terdengar dan DLB juga masih punya cukup banyak utility yang bisa digunakan. Akan cukup bermain dari arah Heaven, bakal di double swing dan terlalu sulit sepertinya. Itu benar-benar time window yang tipis banget. Adrian nge-flash, tapi masih ada Cloud bersisaan. Iya, itu menurut gue bukanlah penggunaan Rolling Thunder yang maksimal karena waktu masih 50 detik cuy. Dan Spike itu masih belum tahu arahnya mau dibawa kemana. Sementara dari Dewa United, menurut gue mereka ini well played round sih. Mereka main sabar, mereka main dempet-dempet. Jadi kemungkinan untuk refrag-nya itu bisa jalan. Dan itu tadi Cloudburst yang ternyata membuahkan hasil yang begitu manis sih bagi Dewa United. Gue yakin mereka juga bahkan gak nge-expect Cloudburst tersebut bisa menyelamatkan mereka dari flash yang dikeluarkan oleh Adrian King. Dan sekarang sekali lagi Alter Ego. Lagi-lagi mereka harus ikut tanpa senjata yang diuntungkan. 5 sheriff sekali lagi akan mereka gunakan, sementara itu dari Dewa United dari segi ekonomi sudah ada di atas angin. Fault line akan dikeluarkan, satu berhasil didapatkan oleh seorang Julio, bahkan yang kedua ke arah Draggy. Flashnya connect tapi while blinded Julio berhasil membuat play, bahkan flash akan kembali dikeluarkan. Drone memang dibuka, informasi sudah masuk, at least ada 2 pemain dari arah main. 5 melawan 2. Informasi pasti sudah didapatkan dan Natsloran akan nge-push, memperkecil map dan memperkecil kesempatan bagi pemain-pemain dari Dewa United. Dan ada Gravity Well juga. Aduh, pierce diri di tengah-tengah. Dari Rico juga untungnya masih bisa mundur. Kena efek vulnerable, tapi 3 orang di side karena tadi satu pemain juga keculik di arah mid. Ada flash lagi diganggu. Dan ini adalah flank dari Natsloran yang sudah mendapatkan Vandal Surian. Mau gak mau mereka harus masuk ke side karena kena fault line lagi. Full concuss, dan Julio juga dengan darah yang cukup low masih bisa aja dapetin satu killnya. Nunggu dengan Ovegal dan Kid mulai membuka jalannya masuk, dan Julio dapet kill ketiga. Dan Kush, what is this? Flawless thrifty round untuk Alter Ego dengan sheriff dari Julio di awal dan Natsloran yang dapetin satu pemainnya itu Clip di mid. Dewa United langsung kehilangan arah total, Bel. Ya, ketika dari Alter Ego mereka mulai main disiplin. Mereka udah dapetin 2 kill, ini nggak langsung maksa lagi Julio. Dia tahu ini udah lebih dari cukup untuk mendapatkan 2 kill tersebut. Impactful kills berhasil didapatkan sekali lagi oleh Julio. 3-4 skor, sementara 3 ultimate ready dari masing-masing tim. Dan nampaknya perang dari arah B main akan segera terjadi. Natsloran langsung melakukan pick, tapi miss the shot. Untungnya masih ada bantuan di sana, tapi Gravity Well dibalas juga dengan Gravity Well Clip yang akan mampu mendapatkan Natsloran. Tapi lagi-lagi Kush, the miracle kit dari Alter Ego berhasil mendapatkan 2 kill tanpa adanya refrag sama sekali. 3 melawan 4, dan itu artinya dari Dewa United mereka kekurangan firepower. Bahkan Clip pun tertek dengan shock dart tadi yang dikeluarkan oleh Kush. Drone akan dibuka, Clip akan melakukan dash in, tapi DLB dia tahu dia low HP. At least informasi sudah masuk. Clip melihat adanya satu pemain di sana, Kush masih menahan angle dan one tap di sana, triple kill dari Kush menyisakan Kurumi dan juga Hakobi. Shock dart memang akan dibuka, tapi lagi-lagi Kush akan menahan quad kill, berhasil didapatkan, menyisakan seorang Hakobi saja. Dan bahkan posisinya pun sudah ter-reveal, bakal di wallbang. Adrian King yang akan menutup no ace. Tapi lagi-lagi satu angka berhasil diamankan oleh Alter Ego. 4 sama Alter Ego. Mereka kembali menambahkan asa dan juga menambahkan ekonomi mereka. Itu kayak tadi ada sedikit apa ya,
Menurut gue itu tadi adalah flash yang agak unnecessary dilempar sama Draghi pas lagi B-man fight. Karena kalau misalkan tadi dia nggak ngelempar flash, nggak ada flash sebentar ke temennya, mungkin Kush gak akan dapat dua di arah B-man ya. Karena di Kush free hit banget karena dia nge-swing paling belakangan dan dapetin 2 kill yang cukup manis untuk Alter Ego. Dan sekarang 4 sama. Dewa United perlu mengerjakan beberapa PR-nya jika memang ingin tetap bisa memenangkan map pertama kali ini, karena di round ke belakang, beberapa round ke belakang Dewa United sangat kehilangan arah dan sekarang coba bermain pelan kembali. Tapi B-main yang sekali lagi akan coba dihit, tapi kita tahu yang menjaga adalah sang penjaga set yang begitu kuat, Kush, the Wonder Kid, yang bantingannya sangat-sangat maut dan sekali lagi sepertinya akan diuji coba. Apakah memang Kush sekuat itu ataukah hanya overrated? Tapi ada Recon. Wah, kena semua nice Recon. Bakal langsung kita commit aja lah, udah ketahuan. Bakal coba dimasukin tapi ada fault line juga di delay. 50 detik masih tersisa, masih banyak waktu sebenarnya. Tapi ada Nasloran dapat 1 kill dari arah catwalknya dan bakal ditahan Pencils juga dari DLB. Terkena Gravity Well tapi Kush sekali lagi akan coba menahan Kush with the first kill karena Draghi. Tapi bakal coba menahan lagi di arah Lin. Ada backup dari DLB juga. Dewa United 1 belas tersulik. Misalkan 2 pemain melawan 2. Tapi Jacoby bersama Clip mampu masih dapat 1 kill. Masih ada Kush di side. Coba bertahan. Tapi tidak bisa bertahan lebih lama karena ada wallbang dari Jacoby. Situation mungkin saja bisa dibalikan keadaannya. Ada Cosmic Divide balasan. Dan Nasloran masih menggunakan ini dia lewat, tapi datang beliau dengan swingnya 1v1. Ada right click, Bloodstorm right click dari Nuts berhasil menyelamatkan Alter Ego dari keterpurukan mereka. Momentumnya tetap berada di Alter Ego dan Lee. What a round. Itu Chaos banget. dimulai dari lockdown yang dihancurin sama Aftershock. Itu gue udah mulai percaya ini Alter Ego. Mereka stronghold dari arah side B, kelihatan Aftershock dibuka dari lockdown yang udah ditabung-tabung sama Pierce itu rendered useless. Gravity Well dibuka, itu Kush, dia berhasil dapetin 1 kill dan itu udah sulit banget menurut gua bagi dari Dewa United sendiri. Tapi mereka hampir aja bisa nge-recover ronde tersebut. Sayangnya memang dari Alter Ego mereka nggak akan membiarkan permainan dari Dewa United close to comfort tadi. Dan sekarang Dewa United, mereka tentunya tidak akan menggunakan senjata yang maksimal. Beli yang agak sedikit acak adut di sini terlihat. Ada sebuah bulldog di tangan Kurumi, begitu pula Draghi akan membeli sebuah vandal di tangan Adrian King, menahan seorang diri dari arah short. Harus siap untuk menunggu adanya gempuran dari 3 pemain dari Dewa United. Ada sebuah stun tadi yang dibuka, Mr. Shot. Hunter sendiri bakal dibuka, kali ini akan menahan pergerakan pemain dari Dewa United. Adrian King sekali lagi mampu mendapatkan Kurumi di posisi yang sama dengan Aftershock. Clip mampu mendapatkan entry, ternyata tidak. Ada Nasloran di sana menggunakan shotty, mampu mendapatkan seorang Clip, tapi langsung ada sebuah track yang dilakukan oleh Draghi. 2 melawan 3 sekarang. Spike memang sudah dimiliki oleh pemain dari Dewa United, berhasil di recover. Dan Alter Ego mereka sangat merespek. Mereka hanya akan menunggu pemain-pemain Dewa United untuk masuk. Tapi Beers, dia berhasil untuk nge-chip off 1 pemain, membuat pertandingan menjadi 2 melawan 2. Tapi ada mini games yang terciptakan. Sayangnya DLB dia nge-swing dan dia dapetin headshot. Dan itu akan mengubah jalurnya pertandingan. Nah, Spike sekarang tidak dimiliki oleh Dewa United, tapi flash akan dibuka Draghi. Langsung nge-swing kali ini mampu mendapatkan 1 kill dan bahkan akan membuka di sana sebuah no command dan mampu mendapatkan DLB. Terlalu terpisah-pisah tadi swing yang dilakukan oleh Draghi. Tampan dan pemberani 5 sama Dewa United mampu mengejar ketertinggalan mereka. Sekali lagi utility yang sama, membunuh orang yang sama di tempat yang tidak jauh berbeda. Kurumi mati kena Aftershock dari Adrian King. Tapi tadi di short itu udah chaos banget. Sempat ada shorty momen yang cukup jauh jaraknya, tapi Nats masih bisa selamat. Dan masih bisa dapetin 1 kill bahkan dengan shorty-nya. Tapi di ujung roundnya ada Draghi yang mampu step up untuk mendapatkan clutch 1v2 situation. Tapi sekarang ronde kembali dilanjutkan. Ada heavy B-main coba dimainkan dari Dewa United. Dan Recon-nya kembali telah dihancurkan. Lagi-lagi ada disiplin seperti, dan bahkan Nasloran sudah menemukan 1 dengan Marshall ke arah Draghi. Dan ini akan menjadi kabar yang buruk tentunya untuk Dewa United. Dan mereka kembali progresnya di cancel. Harus bermain mid control terlebih dahulu. Kembali bermain pelan, tapi Nats
Coba ngepick dari arah mid, masih mendapatkan satu hit saja ke arah Clip, tapi Nuts harus ditumbangkan di tangan Clip begitu saja. 4 lawan 4, tapi Adrian King big flank, 1 kill diculik dengan Spectre-nya. Flash dan ngepick lagi, di-delay habis-habisan. Apakah akan ada pergerakan lagi dari Alter Ego, tapi Kush hanya coba tapping-tapping aja di arah yang sama dari Nuts Lauren tadi. Fox dia akan bermain mid to B dari Dewa United, ditahan fault line lagi yang connect ke arah Clip. Dan langsung bermain dengan sangat aman dari DLB di backside dan hanya membiarkan Kush yang ngepick dengan Marshall-nya. Apakah akan mendapatkan korban lagi di sini? Coba di smoke terlebih dahulu. Ada Rolling Thunder ternyata dan Kush bakal coba nge-swing, dapetin satu pemain dan itu adalah spike carrier-nya. DLB masih ada di arah bot house, coba menahan dan mendapatkan Hakobi menjadi 1v3. Satu kill. Oke, 1v2 ini winnable untuk Cheers. Dan bahkan dapat yang kedua. Untungnya ada wallbang reflect dari Julio Leo. Sekali lagi, round yang begitu tipis dimenangkan oleh Alter Ego. Yap, sekali lagi tuh close for comfort. Khususnya untuk kedua tim sih. Tapi gue appreciate banget apa yang dilakukan oleh Dewa United dari setiap rondenya. Itu sering banget mereka kalah loh. Dari segi entry frag-nya. Itu kalau misalkan kita hitung-hitung, entry frag sering banget didapetin oleh Alter Ego. Tapi Dewa United mereka bisa ngebalikin keadaan. Ataupun di beberapa ronde hampir ngebalikin keadaan. Mungkin dengan sisa 2 pemain, sisa 3 pemain. Dan ini artinya ronde bakalan sengit banget. 6-5 skor sementara. Kita akan segera memasuki last round in the half. Dan tentunya kita bisa ngelihat dari arah scoreboard. Dimana Alter Ego dari segi ekonomi itu jauh lebih diuntungkan. Berbeda dengan pemain-pemain Dewa United. Nuts Lauren sudah mengambil kendali dari arah B main. Nah, tidak ada siapapun di sana. Bermain dengan timing ini mau nggak mau Pierce harus cross. Dan kalau dia nggak siap, dia bisa jadi makanan empuk bagi Nuts Lauren yang sudah mengambil angle yang lebih agresif. Dan benar saja langsung dimakan di sana. Pierce pun harus tumbang 4 melawan 5 lagi-lagi. Early advantage akan didapatkan oleh Alter Ego dan Dewa United. Mau tidak mau mereka harus melakukan control ke arah side A. Masih ada sebuah smoke tapi Clip bodoh amat, dia langsung nge-dash in. Langsung mengambil kendali atas generator. Dan informasi sudah masuk, side benar-benar clear. Ternyata Julio bermain dengan cukup gila. Dia mampu mendapatkan Clip, Hunter Fury akan dibuka oleh Kurumi. Berusaha untuk mendapatkan satu mangsa dan DLB pun tumbang. Tapi Hakobi akan langsung didapatkan oleh Adrian King Regi. Membuat pertandingan menjadi 2 melawan 3. Tapi Stronghold terlihat dari arah side A. Waktu tersisa 25 detik, mau nggak mau mereka harus menerobos masuk. Sudah susah, apalagi operator yang nge-pick ke arah entrance dan A-main. Draghi melakukan flashnya, memang kena 2, tapi Julio Leo bermain anti-flash. Arah generator untuk menutup first half kita dengan skor 7-5. Wow, first half yang banyak banget close roundnya sih menurut gua. Dan sepertinya kita harus mendengar pendapat dari Mr. Frost Misty. Kita lagi ada di level yang setara terlihat dari first half kita. Terima kasih Frost Misty atas analisisnya. Apakah akan dijalankan hal yang sudah dikatakan oleh Frost Misty tadi? Alter Ego nggak punya sentinel, jadi mungkin bisa di abuse aja dari sisi flanknya dari Dewa United. Harus ada 1 atau 2 spot yang di-push, tapi sepertinya permainan eksplosif dari Alter Ego akan kita lihat sebentar lagi, Bel. Ya, ini pertanyaannya adalah apakah dari Dewa United mereka bisa menahan gempuran maju dan utility usage mereka, apakah bisa sempurna untuk menahan sekali lagi pergerakan dari Alter Ego. Lihat langsung ada setup yang dilakukan. Clip masih menahan dari arah dalam smoke. Squeaky langsung ditutup kali ini dan Nuts Lauren bermain dengan terlalu agresif. Langsung disambut oleh 2 pemain yang berbeda dan Hakobi yang mampu menumbangkannya. 4 melawan 5 sekarang. It's a winnable round untuk Dewa United karena Alter Ego, DLB dan juga Julio Leo sudah tertag ke low HP. Bakalan di retake kali ini. Short mulai diisi, begitu pula dari arah Haven. Recon mulai dibuka. Drone masih dibuka juga untuk membaca posisi dari pemain-pemain Dewa. Dan Flash akan dikeluarkan dan Hakobi pun mampu mendapatkan DLB. Begitu pula push. Tumbang di tangan Clip dan triple kill dari Hakobi. Sepertinya ini udah ketuk palu untuk pistol round seraya Draghi yang akan menutup ronde tersebut 7-6. Dewa United mereka membuka kesempatan lebar untuk menyamakan kedudukan skor. Wah, nice hold. Ternyata permainan eksplosif dari Alter Ego yang tadi kita sudah bertanya-tanya bisa ditahan dengan frenzy di pistol round. Frenzy play yang bagus banget tadi dari Dewa United, ditahan dekat. Tapi sekarang Alter Ego kalah di pistol round. Apa yang mereka lakukan?
Force by Spectre. Ada 4 Spectre dan 1 Sheriff dari Kush. Apakah dengan permainan Force by ini bisa mengubah SOP round dari Dewa United? Dan Dewa United pun invest lumayan banyak. Bahkan ada Phantom di tangan Clip. Round ini akan menjadi sangat penting untuk kedua tim karena mereka udah bener-bener all out. Ini kayak bisa jadi snowball effect bagi kedua tim, tapi Cliff coba menampilkan dengan Phantomnya, melihat angle tipis, line up shot, Delby dan Nasloran, kedua duelis tumbang di tempat yang sama, dan Emin yang mulai masuk. Cliff langsung coba mundur, tapi ada satu yang tidak aku memang jadi mereka. Nice flash dari Drake, bisa kan push orang diri one tap, tapi ternyata terlalu sulit untuk dimenangkan oleh Alter Ego. Dan wow, Force By yang langsung di shut down sama Clip. Oh iya, lagi-lagi Clip ini nembaknya lagi kena banget. Apapun yang dia dash, apapun yang dia lihat, itu pasti dapetin kepala-kepala. Multi kill selalu bisa dia dapatkan tadi. Menurut gue bukan posisi terbaik juga dari pemain-pemain Alter Ego. Di arah short tadi, langsung bisa diambil begitu saja oleh Clip. 7 sama sekarang Alter Ego. Mereka bahkan berpotensi untuk meninggalkan satu angka karena Dewa United, karena sekarang mereka tentunya tidak akan menggunakan senjata yang unggul. Nasloran menggunakan Marshall kali ini, tapi Heikobi yang akan mampu mendapatkan kill ke arah Huliolio. Satu punggawa mereka sudah hilang dan itu adalah controller. Sehingga PR dari Alter Ego semakin besar di ronde kali ini. Clip masih menahan angle yang cukup agresif dari arah short. Sementara dari Alter Ego approach mereka lambat. Berusaha untuk mengambil orb demi orb. Tapi lagi-lagi pemain-pemain Dewa United, mereka benar-benar disiplin banget. Mereka main bait and switch. Informasi dapat, lu nge-swing. Gue nge-swing, lu bantu. Jadi ini benar-benar ngeri banget dari Dewa United. Dan Clip bahkan lihat dia langsung dapetin satu kill karena informasi yang didapatkan, tapi dia overpicking Kush yang akan mampu mendapatkan Clip di sana. Kush bahkan sekarang akan menggunakan sebuah Phantom yang dia miliki, dan Adrian King mampu mendapatkan Heikobi Drake, namun akan membalaskan hal tersebut. Kush dan juga Adrian King harus tumbang, menyisakan Nasloran seorang diri yang akan nge-push kali ini menggunakan Sheriff di tangan, mampu mendapatkan satu kill, tapi masih ada 2 pemain yang tersisa. Posisi dari Nasloran sudah ter-reveal, dan Kurumi lagi-lagi pemain yang menakutkan dari Dewa United yang akan menutup ronde tersebut. 8-7 Dewa United, mereka berbalik unggul atas Alter Ego. Wow, Bel, 3 round langsung dibalikin keadaannya sama Dewa United. Advantage yang didapatkan Alter Ego di first half langsung dihapus, dan bermain sebagai attacker yang tadi kita bertanya-tanya tentang eksplosivitas dari Alter Ego sebagai attacker segala macam, ternyata mampu dijawab di 3 round pertama di second half. Dan ini akan menjadi round penentuan arah angin, apakah tetap berada di Dewa United atau Alter Ego mampu mendapatkan momentum pertamanya di second half setelah ada first buy round. Dan ini dia coba untuk bermain di vault terlebih dahulu, 2 pemain di arah A main dan 3 pemain di arah B lobby. Tapi hati-hati di arah short, sudah ada Clip yang menunggu siapapun yang menghampiri crosshairnya, tapi ternyata ada smoke. Nice smoke dan ada droning juga ke arah mid. Akan dijaga oleh sebuah alarm bot saja, akan ditinggal hanya sebagai informasi. Tapi Nasloran bakal langsung injak alarm bot tersebut, tentunya akan menjadi trigger tersendiri. Tapi bakal coba di-pick langsung. Masih ada stars yang ditaruh dan ada bumbut juga di area bimin. Mainan slow dari Alter Ego, turret berhasil dihancurkan. Langsung menutup ke arah spawn. Nasloran bersiap masuk, Riconya ditutup oleh Cloudburst lagi. Ada Nano Swarm, Nasloran agak kebingungan dan langsung tumbang tangan Fear tanpa adanya reflect. Dan bahkan 3 kill cepat. Ada flash juga tapi tidak terlalu bermasalah. Wow, tershutdown langsung, dan A side bisa didapatkan oleh Huliolio. Tapi masih ada Heikobi yang bakal coba memotong. Tapi ternyata Adrian lewat short dan bakal coba masuk. Dan Huliolio berjaga di area heaven. Dan Heikobi dia tinggal nunggu orang yang planting. Dan mungkin aja bisa di cancel karena belum ada info ke arah Heikobi. Dan terdengar sudah plantingnya, tapi nggak kelihatan karena dia nge-plant di balik generator. Dan Heikobi bakal coba siap, dan Huliolio dia udah ngelihat pemain, tapi Clip berhasil. Tapi Adrian King terlebih dahulu dan udah ketahuan posisi dari Huliolio. 1v4, apakah akan ada clutch yang ajaib dari Huliolio? Langsung dijepit sebenarnya dari berbagai sisi, berbagai arah, berbagai mata angin. Dan ternyata yet another round
bisa dimenangkan oleh Dewa United. 4 round berturut-turut. Oh ini mulai kelihatan crumbling tentunya dari Alter Ego. Line up agent yang bisa gue bilang sangat dikhususkan sebagai attacker side. Kelihatan masih belum bisa mereka maksimalkan dengan baik. Nah, Sloran dia nggak bisa dapetin entry frag-nya. Dan menurut gue di sini the true duelist itu ada di tangan Sloran, mau nggak mau dia harus ngedash, dia harus bisa dapetin entry frag. Dan Delby yang melakukan refrag. Tapi sayangnya tadi semua pemain Alter Ego bahkan mati di tempat yang sama, yaitu dari arah B main. Berkat Gravity Well yang dibuka tepat waktu oleh Heikobi. Dan sekarang sekali lagi Alter Ego mereka tidak memiliki senjata yang maksimal. Bahkan Sloran, Blainstorm-nya rendered useless. Raya Clip melakukan sebuah flick shot tadi. Miss the second shot dari arah B main. Tapi masih ada pemain-pemain lain sayangnya tidak siap. Burumi sedang menjadi Arjuna di tempat yang tidak tepat. Dan Delby akan mampu mendapatkan kill 4 melawan 4 sekarang. Tapi Kush bermain dengan cukup gila. Short mulai diisi tapi Heikobi menahan. Dapat satu informasi bahkan satu kill karena Kush. Bermain dengan pintar dari arah dalam smoke kali ini. Regi pun berhasil mendapatkan informasi bahwa ada satu pemain agak sedikit kesulitan tadi. Tapi akhirnya Julio pun tumbang. Dan Pierce yang akan menutup ronde tersebut. Sekali lagi Dewa United memperlihatkan defender sided mereka disiplin. Dan tidak melakukan kesalahan sama sekali. Karena Alter Ego kelihatan mereka sulit banget gak sih Mal? Untuk dapetin entry frag-nya itu. Iya. Gue gak melihat eksplosivitas yang kita ekspektasi dari dua duelis dan juga dua inisiator dari Alter Ego. Masih belum ada gempuran yang ingin kita lihat. Ya emang mereka terlihat bermainnya default segala macam, tapi ketika masuk side pun tadi Natloran cukup terlihat kebingungan dan juga ada klip yang menahan dengan begitu kuat dan langsung mengambil tactical timeout yang artinya kita juga harus langsung mengambil Frost Misty. Ya, benar banget. Mereka bahkan ada dua duelis tapi mereka nggak bisa manfaatin eksplosifnya dan itu menjadi salah satu concern terbesar untuk Alter Ego. Apa yang harus mereka bisa solve dan apa yang harus mereka lakukan untuk dapetin entry terlebih dahulu. Yap, thank you banget Frost Misty atas analisis singkatnya. Karena kita akan segera meresum kembali pertandingan. Ronde yang ke-18 akan terjadi dan Clip sekali lagi mendapatkan entry. Dan Sloran belum melihat apapun, belum 5 detik di round. Sekali lagi dia harus tumbang, tapi Draggy pun tidak berhasil untuk menahan nyawanya. Julio mampu menumbangkan dirinya, tapi Clip lagi-lagi menebarkan teror dari arah Heaven. Bahkan Heikobi bermain gila, mampu mendapatkan kill, begitu pula ke arah Kush. 2 melawan 1 sekarang. Julio tersisa seorang diri. Karena melakukan rotasi Nusantara rotate. Akan dia lakukan dari arah base. Nampaknya side B kali ini yang harusnya bakalan dia plant. Dan Dewa United gak ada alasan bagi mereka untuk bermain terpisah-pisah. Mereka harus bermain secara satu unit mengandalkan refrag yang bisa mereka lakukan. Oke. Commit Cosmic Divide juga tapi masih ada Nano Swarm. Masih ada Nano Swarm. Dan Julio agak sedikit ke delay. Dan ini langsung commit sih. Artinya dia ada di post plan situation melawan dua pemain dari Dewa United yaitu Pierce dan juga Hakobi. Julio dia sudah melakukan 3 kill di awal untuk bisa membuat keadaan ini menjadi 1 lawan 2. Apakah Julio bisa menyelesaikan tugasnya untuk menutup round kali ini untuk Alter Ego sekaligus menjadi pahlawan? Oke, sudah mulai masuk, ada turret yang langsung dipasang, ada stars juga yang langsung ditaruh bermain di dalam smoke. Langsung ditarik lagi ternyata Pierce dan Hakobi bermain bersama. Mereka nge-swing ke arah yang bersama tapi turretnya dihancurkan. Artinya sudah ada informasi. Diffusing akan coba dilakukan, di-delay oleh Gravity Well. Julio bermain dengan waktu. Sudah bisa di sana tanahnya tapi Hakobi memastikan Pierce sangat aman untuk melakukan diffuse dan tiba-tiba saja Dewa United ada di angka 11. Alter Ego belum menang satu pun round semenjak kita masuk ke second half dengan agent line up yang sangat attacker. Ya ini kelihatan banget sih permainan gila. Menurut gua gamble yang mau diambil oleh Dewa United demi nge-refrag teman-temannya itu bener-bener bisa di-highlight banget sih. Heikobi dia nembusin Squeaky itu nggak di-expect sama sekali dari Delby. Dan itu adalah ronde yang sangat mahal tentunya untuk Alter Ego karena mereka ngebuang berapa banyak ultimate di ronde tersebut. Dan 11-7 Dewa United ekonomi udah di atas angin.
Dari segi ultimate pun mereka unggul. Clip bahkan sekarang nembak apapun kena pemain ini. Bermain dari arah dalam smoke, drone dibuka lagi-lagi, mid akan diambil kendalinya. Split B akan dilakukan, Natsloran sekali lagi akan diuji. Apakah dia mampu untuk mendapatkan early frag? Oh, dan bahkan dia kesulitan untuk menghancurkan turret. Dreki yang akan menumbangkan dirinya dari arah spawn. Delby memang mampu mendapatkan Kurumi, timing bermain. Dan sayangnya angle tersebut dilepas. Tapi sayangnya masih ada Hekobi kali ini yang menahan dari arah main. Ada pergerakan masuk dan Clip bahkan masih mampu untuk mendapatkan Julio dipaksa masuk. Tidak respect sama sekali tapi Hekobi out of position. Kush yang akan mampu menumbangkan dirinya dan Clip. 2 kill berhasil dia bukukan dan itu spike drop. Informasi terakhir pun harusnya udah masuk Delby. Berada di posisi yang sama dan bakal di-repick. Sayangnya miss Clip. 11-7 sekarang Delby. Membuang Painshell untuk menahan dari arah Haven dan Dewa United sekali lagi bermain dengan sangat disiplin. Melakukan retake bersama dengan 3 pemain dan Clip. Membuahkan 3 kill yang manis. 12-7 Dewa United. Mereka berhasil mendapatkan match point dan lihat mal ini alter ego. Mereka belum mendapatkan angka sama sekali di second half. Terlihat angin negatif yang dimiliki oleh alter ego masih terasa. Bahkan sampai dengan detik ini. Man, Nuts kayak ngancurin turret agak lama dan langsung dipunish sama Draggy. Punish so hard. Langsung dapetin 1 kill dan lagi-lagi ketika entry-nya udah kalah, agak kebingungan pas ada di suatu spot itu udah susah banget. Mau rotate sana ada mid-round call kayak gimana juga Dewa United bermain begitu disiplin dan tembakannya lagi kena banget emang kalau kata lu dari Clip. Dan sekarang tiba-tiba aja kita ada di match point dari Dewa United 7-12. Bermain dengan hanya light armor dari alter ego kembali. Coba bermain approach pelan dan hanya ada 1 ultimate dari Delby karena 2 round sebelumnya mereka udah komit banyak banget. Dan sepertinya kembali Kush akan langsung tumbang di tangan Clip dan langsung membuka Blade Storm-nya. Apakah akan langsung melakukan updraft? Masih ditahan, tidak ingin bermain terlalu gegabah dan Julio coba slow push arah main-nya tapi mid tidak akan dibiarkan begitu saja. Sekarang akan ada 2 pemain yang melakukan crossfire yaitu Draggy dan juga Kurumi. Akan coba langsung menang tapi Clip akhirnya tumbang dan Julio dengan slow pushnya terkena detection dari Delby, akan terkena shock dan tumbuk dalam damage-nya fragment bahkan. Delby tershutdown. Tidak ada showstopper di round ini dan lu lihat Hakobi with the hold. 2 kill didapatkan. 1v3 situation. Yet another Julio. Apakah dia akan menjadi pahlawan di round kali ini ataukah kita akan langsung masuk ke map kedua Recon? Langsung terkena ke badan dari Julio, bakal cuma di wallbreaker, bakal cuma di tadi arah generatornya udah ketahuan posisinya. Langsung di swing bertiga di sekitar seluruh bersamaan. Langsung didapatkan 2 kill menjadi 1v1 situation. Kurumi melawan Julio dan sepertinya harus menjadi pistol dan Julio ace clutch dan alter ego masih bisa bertahan hidup di map yang pertama. Wow, ace clutch dari Julio mungkin saja ini yang mereka butuhkan untuk membangkitkan momentum. Lagi-lagi Valorant, it's a momentum based game. Ini udah kelihatan banget, gue udah mulai percaya ini Dewa United mereka bakal ngebawa lari sih. Map Asian ini udah kayak ya udahlah, kita harus move on ke map kedua. Tapi ternyata Julio he proved us wrong. 12-8 alter ego masih mampu untuk mendapatkan angka. Sementara Dewa United tentunya ekonomi sudah ada di atas angin. Mereka menang beberapa ronde berturut-turut tadi. Sekarang alter ego mereka akan langsung melakukan full throttle in. Delby menggunakan showstopper, ada flash dan miss the showstopper Draggy yang akan mampu mendapatkan Delby. Dan Natsloran pun miss the shot. Untungnya Adrian King dan juga Julio yang mampu mendapatkan Kurumi dan juga Heikobi. Namun ternyata approach yang diambil berbeda. Updraft akan dibuka. Clip dia sudah dapetin informasi, tapi ada Adrian King di sana. Slow pick-nya ternyata membuahkan hasil. Clip harus tumbang 2 melawan 4 sekarang. Natsloran akan melakukan jiggle pick, masih miss the shot. Untungnya Pierce mampu dia tumbangkan. Rasakan Draggy seorang diri dan Adrian King triple kill yang akan menutup 12-9 alter ego. Lahan namun pasti mengejar ketertinggalan mereka. Tapi gap angka tentunya sangat berasa di sini. Mereka harus menang berapa ronde berturut-turut? 3 ronde berturut-turut. Itu pun untuk membawa pertandingan ini, map ini ke overtime. Ingat, Valorant punya fitur menabung ultimate. Masih ada 2 kesempatan untuk kalah dari Dewa United. Dan udah ready 3 ultimate, sedangkan alter ego butuh
butuh satu orb lagi mungkin dari Adrian untuk bisa punya Rolling Thunder. Tapi Dewa United sekarang PR terakhir mereka, bisakah mereka nge-close map yang pertama untuk bisa masuk ke map kedua dengan keunggulan 1-0. Sekarang kembali bermain default Julio Leo, sang penyelamat dari Alter Ego, kembali melakukan slow push di arah A main dan mengantarkan teman-temannya yang lain untuk bisa perlahan tapi pasti menyusuri arah A main, tapi sekali lagi akan dijaga oleh combo dari Dregi dan juga Bocah. Bakal langsung dikasih outline entry in sekarang dari Nasloran, tapi health-nya apakah bakal langsung dicek dan bakal langsung tumbang lagi entry-nya. Untung masih dari break dari Kush, tapi sepertinya Hakowi akan langsung tumbang di tangan Adrian King. Ada Hunter Fury juga untuk mendelay, tapi sepertinya planting akan coba dilakukan dengan cukup aman karena dua pemain yang lain baru rotate dari area B-side. Flip coba bermain sabar di balik Cosmic Divide dan akan coba melakukan retake dengan lockdown dari Pierce. Dan bisakah lockdown ini menjadi efektif, tapi ada aftershock juga. Boom boom. Tidak hancur dan ada Rolling Thunder ternyata. Ketika aftershock gak ngancurin, artinya Rolling Thunder harus kupakai. Satu pemain terkena detain dan Kush dapetin big flank-nya dari arah short. Bisakah dikonversikan menjadi sebuah kill yang penting? Satu kill dapetin, tapi sepertinya ada retake dari Kurumi. Bakal di delay lagi, jadi 2 melawan 3 sekarang. Bakal tumbang juga di tangan Julio dari arah short. Ada layer kedua ternyata dari shortnya. Ada Julio Leo 10-12. Skating real. Ini udah mulai kelihatan nyata untuk Alter Ego. Mereka aja bisa comeback malah dari 10-2 jadi 14-12. Jadi tentunya ini Alter Ego udah kayak bilang nih sama kita, I do this every day my friend. Ini udah kayak Alter Ego. Ini makanan mereka sehari-hari sih. Pertandingan-pertandingan sengit seperti ini. Ronde demi ronde yang jaw dropping diperlihatkan oleh kedua tim, tapi dari Dewa United tentunya mereka akan melakukan ego. Mereka nggak mau buru-buru menang di sini, nggak mau adanya momen-momen takabur klip. Akan ada hero buy yang dia lakukan, bermain dengan agresif kali ini A main. Mulai dia jaga dan dia tahu dia bisa kabur kapanpun karena dia punya sebuah tailwind di sini. Nah, Nasloran akan menahan dari arah dalam smoke dan smoke-nya pun pudar. Dan itu dia 2 kill berhasil didapatkan oleh Nasloran. Dregi dia memang menggunakan senjata yang minimalis, flashnya connect, tapi Kush dia mampu mendapatkan Dregi. 2 melawan 4 sekarang. Ini udah terlalu sulit untuk Dewa United. Kecuali masing-masing pemain ini bisa mendapatkan kepala-kepala dari Alter Ego. Yang harusnya pemain-pemain Alter Ego pun mereka akan bermain dengan disiplin. Pierce dan juga Kurumi against all the odds. Tapi nampaknya Kurumi pun sudah terpick off. Menyisakan Pierce seorang diri dengan senjata frenzy bukan senjata terbaik untuk memenangkan peperangan jarak jauh. 11-12 Alter Ego. Bagai mesin diesel. Panasnya terlambat dan sekarang hanya terpaut 1 angka antara kedua tim ini. It is getting real. Overtime tiba-tiba saja di depan wajah kita semua. Setelah tadi 7-5 dibikin 12-7 tapi dibikin 1 round lagi untuk menuju kita ke overtime dari Alter Ego. Tapi sudah bisa buy round lagi dari Dewa United. Dan ini adalah round yang sangat-sangat menentukan semuanya. Apakah akan ditutup ataukah akan dilanjutkan. Bakal bermain heavy B lobby untuk menuju ke arah mid sepertinya. Dan ada Blade Storm juga dari Nasloran. Maka kali ini dia akan memenangkan entry-nya seperti bagaimana di round sebelumnya. Ada Alarm Bot diterobos aja lah. Bakal langsung masuk ke arah market dan udah nyampe ternyata dia harus berlawan turun. Tapi likely langsung dapatkan nyawa dari Pierre dan lu lihat tiba-tiba saja Adrian bersama Kush masing-masing dapat 1 kill. Clip Robo Smoke-nya harus make a play di sini dari Clip. Bakal langsung melihat pemain tapi DLB begitu tajam. Di T-back langsung. Oh my god. Hakobi di last man standing dan Adrian akan membawa kita menuju ke overtime pertama di hari ini, Bel. Ini gila sih, ini gila banget. Dari 7-12 jadi 12 sama Alter Ego. Man. Ini bagai mereka tuh makanan sehari-harinya tuh sarapannya nih overtime. Sarapannya itu comeback, main course-nya overtime. Terus dessertnya itu lower bracket. Ini Alter Ego. 12 sama, men. Toppingnya tuh es clutch, Bel. Ini kalau nggak es clutch Julio Leo, kita udah beres, Bel. Iya, itu. Man, Julio Leo deserve a race. Race. Dan gue sangat setuju tentunya. Julio Leo berkali-kali menyelamatkan nyawa dari Alter Ego. Dan every day is Sunday for him. Ace clutch berhasil dia dapatkan. 12 sama sekarang Alter Ego. Mereka akan bermain sebagai defender Nasloran.
akan bermain dengan sebuah operator Glass Cannon. Akan diinvestasikan di overtime ronde yang pertama. Sementara itu Dewa United sekali lagi slow pace tempo. Akan mereka perlihatkan swing. Tampaknya perlahan pasti mulai diperlihatkan Clip. Here, hesitating untuk mengambil angle ini. Dan bakal di-smoke terlebih dahulu mid-nya. Dan sudah ter-reveal itu dia operator yang dimiliki oleh Nasloran. Belum membuahkan hasil tentunya, drone akan dibuka untuk membaca sekali lagi informasi. Keberadaan pemain-pemain Dewa United nampaknya dari arah B-main mulai berkumpul. Dan rotasi Nusantara sudah mulai dilakukan terlihat dari arah minimap. Side B nampaknya akan mereka hit kali ini. Tapi lagi-lagi ada senjata menjijikan yang menahan di sana yaitu sebuah Odin dari arah market. Itu udah Odin jedak-jeduk siap untuk menggempur masyarakat yang ada di B-main. Langsung siap digoyangin semua. Reconnya berhasil ditunggu. Tapi Clip tentu akan menggunakan dash-nya dan apakah bisa menggeser crosshair dari sang Odin player. Tapi udah rotate ternyata 3 pemain siap untuk menghadap pemain-pemain dari Dewa untuk masuk ke dalam side. Tapi Clip sudah masuk ke dalam side. Ada Grand Steamel di arah stairs juga. Bakal perlahan masuk tapi Kush menahan dengan Odin dan Nasloran pun membuka kill ke arah Draggy. Oh, the Odin is here. Tapi masih bisa di-swing juga sama Clip. Kena flash dan 12 detik harus melakukan planting. 4 orang dari Alter Ego melakukan retake dan udah nyampe 3 pemain. Tentunya akan menjadi keunggulan pemain yang sangat menunjukkan. Clip ke 1 kill, punya kedua tapi tidak. 1v2 situation aku biar melakukan kelas tapi Nats membalikan keadaan dan Alter Ego memimpin dengan match point 12-7 jadi 13-12. Switching side. Match point. Bel. Ini gue udah mulai percaya, Mal. Halo Mal. Enggak guys, itu intermezzo aja guys, intermezzo aja, jangan terlalu tegang. Karena match ini udah cukup tegang guys, ini baru match pertama. Di hari yang keempat, kita udah disajikan dengan appetizer yang begitu memukau Alter Ego dan juga Dewa United. Mereka memperlihatkan, mereka nggak mau pulang dari turnamen ini. Karena ini udah adalah kesempatan terakhir mereka berdua dari Alter Ego dan juga Dewa United. Sekarang Alter Ego, mereka memiliki keunggulan match point mereka dapatkan di overtime yang pertama. Tapi tentunya Dewa United masih memiliki kesempatan lebar untuk membawa pertandingan ini kembali ke overtime. Bermain secara kuantitas kali ini dari Alter Ego. Dan lihat, ini yang membedakan Alter Ego dan juga Dewa United. Di overtime ketika mereka bermain sebagai attackers, Alter Ego, mereka begitu meyakinkan. Ngepoknya berlima. Satu pemain nunggu dari arah A supaya nggak ada push. Dan itu memaksa beberapa utility keluar. Kayak Zero Point. Ataupun tadi ada fragment yang keluar juga. Dan Nasloran sekarang ditinggal sendirian untuk nge-make space dari arah side B-nya. Bermain contact kali ini. Dan lalu overthinking, dia tidak mampu mendapatkan Pierce. Dan itu dia langsung ada setup ke arah side A kali ini. Masih ada Delby sebagai anti-fragger. Dan itu sekarang yang akan menggunakan senjata menjijikan dari arah short. Nampaknya retake akan dilakukan oleh Dewa United Esports. 5-man retake akan diinisiasikan. Dari Dewa United dengan keunggulan 1 pemain. Dan waktu post plan yang cukup banyak dari Alter Ego. Bisakah melakukan post plan kali ini? Adrian tinggal melakukan crossing dan bisa melakukan crossing. Semuanya bermain di arah A-main. Dan ini dia yang tadi kita lihat. 2 layer di arah short yang melakukan flanking dari Alter Ego. Yang pertama adalah Kush akan membuka killnya dari arah short, membuka vision tahan. Bahkan Kush mendapatkan 1 kill. Bahkan coba berhadapan dengan Odin tapi defuse-nya di stick. Defuse-nya di setengahin terlebih dahulu. Bakal ada Hunter Fury dan that's it. Seketika Alter Ego membalikan meja. Dengan seketika the table has been turned around. 14-12. Lagi. Prit. Edan Time out guys, time out guys. Time out. 12 Ada time out dari Dewa United ya? Gue liat ngomong-ngomong time out. Iya, 12-7 kan. Ini gua udah nggak ada Om Wawakers, Rerekers nggak ada. Ini udah VCT Indonesia Challengers Knockout Stage. Iya, Kers. that's it. Good point. Oh. No one be expect juga sebenarnya dari tim Dewa United, walaupun ini dalam pilihan mereka bisa memainkan dengan sesuai protokol dan sesuai script. Mereka menang jumlah, mereka menang entry berturut-turut flawlessly 8-0. Mereka nggak kasih kesempatan, bahkan
Alter Ego. Mengecualikan di round yang lu bilang tadi, lu mention Julio kalau nggak clutch ace 1 lawan 3, kita udah di map kedua by the way. Tapi semenjak round itu snowballing. Walaupun di next roundnya juga tim Alter Ego ini kehilangan